Bunda yang dapat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Verena Sasemi Mulyati, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Nah Yanda Bunda, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara penyusunan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran serta cara penyusunan laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD. Nah, Yanda dan Bunda hebat, sesuai dengan yang saya jelaskan di awal, bahwa dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara menyusun instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran di PAUD, khususnya pada pendekatan kurikulum merdeka. Nah, sebelum itu Bunda Yanda, saya ingin menjelaskan kepada Bunda Yanda sekalian bahwa supervisi itu adalah bagian penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Instrumen supervisi adalah alat bantu yang digunakan oleh kepala sekolah atau pengawas untuk menilai dan membimbing guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, Bunda Yanda dapat lihat dalam layar saya ini, di sini ada beberapa komponen utama dalam menyusun instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Yang pertama adalah identitas. Nah, dalam identitas ini nanti Bunda Yanda dapat memasukkan nama sekolah dan juga nama guru yang kita supervisi, lalu kelas atau kelas dalam PAUD, misalnya kelompok A atau kelompok B, dan juga yang terakhir adalah hari, tanggal, atau pelaksanaan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang berikut adalah kolom. Di sini ada kolom terkait dengan instrumen supervisi yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan instrumen checklist dengan beberapa di kolomnya itu ada beberapa indikator penting yang harus ada. Yang pertama adalah di kolom pertama ini adalah aspek yang dinilai. Nah, aspek yang dinilai ini mencakup terkait dengan indikator-indikator yang kita gunakan untuk menilai guru tersebut saat kegiatan supervisi. Nah, dalam aspek dinilai ini ada 3 kegiatan utama atau kegiatan penting. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, setelah kita melihat tadi terkait dengan indikator-indikator dari aspek yang dinilai ini, lalu kolom yang berikutnya adalah kita melihat adanya skor atau skala. Nah, di sini saya memilih 3 skor, yaitu skor 1, 2, dan 3. Nah, maksud dari skor 1 ini, keterangannya ini tadi kan skor 1, maka saya di sini menggunakan skor 1 itu sebagai tidak ada, keterangannya itu tidak ada dengan rentang angkanya itu 0 sampai 33. Jadi jumlah keseluruhan rentang angka yang saya gunakan yaitu 0 sampai 100 dengan skala 1 atau tidak ada itu pada rentang angka 0 sampai 33. Nah, kapan kita memberikan skor 1 kepada guru atau kepada orang yang akan kita supervisi, yaitu nilai ini diberikan jika aspek yang kita nilai itu tidak tampak sama sekali dalam kegiatan guru. Nah, yang pertama adalah misalnya dalam kegiatan pendahuluan ini kan ada yang namanya kegiatan pembuka. Di sini kegiatan pembukanya itu adalah guru harus melaksanakan kegiatan rutin sebelum memulai pembelajaran seperti mungkin baris berbaris, salam, sapa, berdoa, menyiapkan anak didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, jika guru tersebut tidak memasukkan indikator ini dalam proses pembelajarannya, maka kita bisa memberi dia skala 1. Lalu yang berikutnya adalah skala 2. Nah, mungkin Bunda yang dapat di luar sana bertanya, kapan kita harus memberi skala 2 pada guru tersebut? Nah, skala 2 yang saya gunakan di sini yaitu dengan rentang angka 34 sampai 67 dengan keterangannya yaitu cukup. Nah, skor ini diberikan jika aspek tersebut belum terlihat, namun skor ini diberikan jika aspek tersebut terlihat, namun pelaksanaannya kurang maksimal atau belum konsisten. Contohnya yaitu guru menyampaikan
tujuan pembelajaran tetapi kurang jelas atau tidak sesuai dengan usia anak, maka masih dianggap cukup. Artinya ada usaha dari guru tersebut tetapi perlu ditingkatkan lagi. Lalu yang berikutnya adalah skala 3. Nah, skala 3 ini keterangannya yaitu baik dengan rentang angka yang saya gunakan yaitu 68 sampai 100. Nah, ini menunjukkan bahwa kapan kita akan memberikan nilai skala 3 ini kepada guru, yaitu ketika guru tersebut melaksanakan aspek tersebut secara optimal, konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Misalnya ini, ketika di kegiatan inti ini dia menyampaikan kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan antara materi ajar dan modul ajar yang dia gunakan. Nah, begitu Bunda Yanda, itulah mengapa di sini ada skor 1, 2, dan 3. Nah, untuk indikator ini Bunda Yanda di luar sana, Bunda Yanda bisa dapatkan indikator-indikator ini dengan menggabungkan dari berbagai sumber-sumber terpercaya. Lalu Bunda Yanda dapat melihat mana yang perlu Bunda Yanda perlukan untuk mensupervisi guru-guru di PAUD Bunda Yanda sekalian. Nanti Bunda Yanda bisa masukkan. Nah, sebagai contohnya di sini yaitu pada kegiatan pendahuluan itu saya punya ada 4 indikator. Yang pertama, melaksanakan kegiatan rutin sebelum memulai pembelajaran seperti sapa, berdoa, serta menyiapkan anak didik secara fisik dan psikis. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembuka atau apersepsi. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan pemantik melalui menonton video, menonton video atau bercerita dan bercakap-cakap. Nah, di sini pertanyaan pemantik yang kita maksud yaitu pertanyaan pemantik terkait dengan tema pembelajaran hari itu. Maksudnya misalnya ketika gurunya tema pembelajarannya sayur-sayuran, guru-guru dapat sebelum memulai pembelajaran itu bisa menggunakan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan anak tentang tema yang akan kita pelajari hari itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, yang berikut adalah pada kegiatan inti pembelajaran. Nah, di sini nanti ini adalah kegiatan inti dari pembelajaran dari guru yang kita supervisi. Nah, Bunda Yanda bisa lihat di sini yaitu yang pertama itu kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah guru menguasai materi pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, menyajikan materi dalam tema secara sistematis dan gradual. Sistematis dan gradual di sini maksudnya adalah guru menyajikan materi itu dalam tema yang terstruktur dan bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Lalu yang berikutnya adalah di sini ada melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, ini kita bisa melihat pada kurikulum merdeka itu kan ada capaian pembelajaran. Guru-guru harus bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang dia gunakan pada hari itu. Yang kelima adalah kesesuaian media pembelajaran atau AP dengan tema pembelajaran. Nah, di sini juga harus kita lihat bahwa media atau AP yang dia gunakan itu sesuai dengan tema pembelajaran hari itu. Jangan sampai tema yang dia gunakan lain, AP yang dia gunakan lain juga, AP yang dia gunakan juga berbeda. Nah, disitulah aspek-aspek yang akan kita nilai. Nah, dari indikator ini kita bisa menilainya dengan memberikan skor yang menurut Bunda Yanda di luar sana itu sesuai dengan keputusan Bunda Yanda. Nah, yang berikutnya adalah guru menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat menjelaskan materi. Ini juga perlu dinilai Bunda Yanda supaya kita bisa meningkatkan kualitas pendidik kita. Nah, yang berikutnya adalah menstimulasi anak didik untuk bertanya baik tentang objek yang telah diamati maupun hal lain yang ingin diketahui. Yang berikut melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Di sini adalah bagaimana kemampuan guru tersebut dalam menghidupkan suasana kelas. Apakah dia bisa menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, atau menyenangkan? Ya, di sini kita bisa sesuaikan skala atau skornya gitu. Lalu yang berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. Nah, untuk indikator ini Bunda Yanda bisa lihat di modul ajar yang dibuat oleh pendidik tersebut. Nah, jika alokasi waktunya
alokasi waktu dalam modul ajar tidak sesuai, ya maka kita bisa sesuaikan juga skor atau skala yang akan kita berikan. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini yaitu ada 2. Yang pertama, bertanya dan mendiskusikan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anak-anak. Yang berikutnya adalah melakukan penilaian atau dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, itu tadi Bunda Yanda indikator-indikator yang saya gunakan dalam contoh indikator yang saya gunakan dalam supervisi guru di PAUD saya. Nah, untuk indikator-indikator ini Bunda Yanda di luar sana bisa merevisi atau mungkin mencari sumber-sumber lain yang menurut Bunda Yanda bagus, menurut Bunda Yanda relevan atau sesuai. Nah, untuk indikator-indikator ini Bunda Yanda bisa mendapatkannya dari sumber-sumber dari supervisi sebelumnya. Nah, ini tadi skala penilaiannya yang diskor tadi di kolom 1, 2, dan 3 ini adalah keterangan yang saya gunakan. Bunda Yanda bisa lihat di sini. Lalu yang berikutnya adalah rumus. Nah, rumus yang digunakan yang saya maksud di sini adalah supaya rumus ini adalah rumus rata-rata. Nah, ini Bunda Yanda juga bisa sesuaikan dengan rumus. Nah, tujuan saya menggunakan rumus ini adalah agar kita bisa untuk mendapatkan catatan rekomendasi atau kita bisa memberikan catatan rekomendasi dan tindak lanjut untuk guru tersebut. Kita bisa menyesuaikan. Makanya saya di sini menggunakan rumus. Nah, yang terakhir adalah catatan rekomendasi dan tindak lanjut. Nah, maksud dari catatan rekomendasi atau tindak lanjut dalam instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran itu adalah untuk memberikan arahan, perbaikan atau penguatan kepada pendidik setelah proses observasi atau penilaian telah selesai dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah catatan rekomendasi. Maksud dari catatan rekomendasi yaitu di situ berisi dengan saran konkret dan spesifik yang diberikan oleh supervisor kepada guru berdasarkan temuan selama supervisi. Nah, rekomendasi ini harus bersifat membangun, realistis, dan fokus pada pengembangan profesional. Kita tidak boleh menghakimi guru ya, Bunda Yanda di luar sana. Lalu yang berikutnya adalah tindak lanjut. Maksud dari tindak lanjut ini yaitu berisi langkah-langkah atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh guru atau kepala satuan PAUD berdasarkan catatan rekomendasi tadi. Nah, tujuannya itu agar perbaikan tidak berhenti di supervisi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. Nah, tujuan dari semua ini yaitu yang pertama, tentu saja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD, yang kedua, mendorong refleksi dan perbaikan berkelanjutan, dan yang ketiga adalah menyusun program pembinaan guru yang lebih tepat sasaran. Halo Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD. Nah, kebetulan saya sudah melakukan supervisi di PAUD saya, yaitu namanya TK Mulia Ruteng pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, Bapak Ibu PAUD, ini merupakan cover atau halaman depan yang perlu kita masukkan supaya orang tahu bahwa ini adalah laporan hasil pelaksanaan supervisi di PAUD ini dengan logo sekolahnya seperti ini. Nah, ini adalah logo sekolah saya. Lalu yang berikut adalah nama dari sang supervisor. Di sini ada namanya saya, yaitu Verina Sasimi Mulyati SPD, dengan jabatannya itu kepala sekolah TK Mulia. Lalu ini adalah alamat sekolahnya, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, TK Mulia yang beralamat di Kecamatan Langke Rembong. Nah, yang berikutnya adalah kata pengantar. Ibu Bunda Yanda di luar sana bisa lihat, bisa menyesuaikan terkait dengan kata pengantarnya. Di sini saya membuat kata pengantarnya, yaitu yang pertama adalah puji syukur kepada Tuhan karena berkatnya saya bisa menyelesaikan
penyusunan laporan supervisi pelaksanaan hasil pelaksanaan pembelajaran di TK Mulia Ruteng pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap proses supervisi yang telah dilaksanakan selama tahun ajaran 2024-2025. Laporan ini juga merupakan salah satu bukti bagi kepala sekolah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan hasilnya. Nah, isi laporan ini secara umum lebih menekankan pada pemahaman konsep dan cara mengimplementasikannya di lapangan dalam upaya menjamin mutu pendidikan di sekolah. Nah, Bunda Yanda juga bisa menyesuaikan di sini. Lalu yang berikutnya adalah ada daftar isi. Nah, daftar isi ini sangat penting juga supaya laporan yang kita susun itu lebih terarah, yaitu yang pertama ada cover, kata pengantar, daftar isi, lalu kita masuk di bab satunya itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini nanti akan mencakup terkait dengan latar belakang, yang kedua landasan hukum, dan yang ketiga adalah tujuan. Yang berikut adalah bab 2. Di bab 2 ini ada pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Nah, yang di dalamnya mencakup terkait dengan pelaksanaan program supervisi pembelajaran, jadwal supervisi pembelajaran, lalu kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi. Lalu yang berikutnya adalah instrumen yang kita gunakan dalam supervisi. Dan yang berikutnya terkait dengan pendekatan supervisi, teknik supervisi, dan pelaksanaan supervisi. Nah, di bab 3 ini nanti kita akan menjelaskan terkait dengan hasil dan laporan serta tindak lanjut dari hasil supervisi pembelajaran. Dan dalamnya mencakup terkait dengan evaluasi hasil supervisi, laporan dan tindak lanjut hasil supervisi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Nah, Bunda Yanda, kita masuk di kegiatan pendahuluan. Yang pertama tadi itu kan latar belakang. Nah, di latar belakang ini supervisi, saya akan menjelaskan terkait dengan bahwa supervisi pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di TK. Nah, kegiatan supervisi bertujuan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Melalui supervisi, kepala sekolah atau pengawas dapat mengetahui secara langsung kondisi pembelajaran di kelas, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, serta memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, Bunda Yanda, di TK Mulia Ruteng itu, pelaksanaan supervisi pembelajaran menjadi bagian penting, bagian yang sangat strategis untuk mendukung peningkatan kompetisi guru dan mutu layanan pendidikan kepada anak didik. Nah, supervisi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan observasi, wawancara, diskusi, dan studi dokumen pembelajaran. Nah, hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program pembelajaran serta efektivitas guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Nah, selain itu, supervisi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung perkembangan optimal anak usia dini. Nah, dengan adanya supervisi yang terencana dan terorganisasi dengan baik, diharapkan guru dapat terus memperbaiki dan mengembangkan kompetisinya, sehingga kualitas pembelajaran di TK, contohnya di TK Mulia Ruteng, dapat meningkat secara berkelanjutan. Nah, Bunda Yanda, oleh karena itu, laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi atas pelaksanaan supervisi selama tahun ajaran 2024-2025. Sekaligus sebagai bahan refleksi dan dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan dan pengembangan pendidik di TK Mulia Ruteng ke depannya. Nah, Bunda Yanda, yang berikutnya adalah landasan hukum. Landasan hukum ini merupakan dasar hukum yang memperkuat kewajiban dan pelaksanaan supervisi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa landasan hukum yang saya gunakan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Dan yang kelima, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dan yang kedelapan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Dan yang kesembilan adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 yang mengatur tentang tugas dan fungsi pengawas sekolah. Nah, yang berikut yang perlu dijelaskan oleh Bunda Yanda dalam laporan hasil supervisi adalah tujuan pelaksanaan supervisi. Nah, tujuan ini yaitu terkait dengan apa yang ingin kita capai melalui supervisi pembelajaran. Nah, ada beberapa tujuan dari pelaksanaan supervisi di TK saya yaitu TK Mulia. Yang pertama, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran baik dari segi pendidik maupun administrasi pendidikan, sehingga mutu pendidikan di PAUD itu dapat meningkat secara menyeluruh. Nah, yang kedua adalah memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru untuk memperluas metodologi pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, serta memotivasi guru dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga yaitu melalui supervisi, Satuan PAUD itu diharapkan mampu memenuhi seluruh indikator standar nasional pendidikan atau SMP yang menjadi dasar untuk akreditasi dan peningkatan kualitas lembaga. Nah, yang keempat adalah membantu memastikan bahwa kurikulum, proses, dan materi pembelajaran itu berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan tugas secara optimal dan profesional. Yang keenam, memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan optimal anak usia dini. Lalu, yang ketujuh yaitu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media serta fasilitas pembelajaran atau bimbingan. Lalu yang terakhir yaitu membimbing guru dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran dan bimbingan. Apalagi sekarang itu adalah semuanya serba teknologi ya Bunda Yanda. Maka ini juga tujuan supervisi itu untuk membantu ini tadi yang ke-8 yaitu membimbing guru dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran atau bimbingan. Nah, yang berikutnya adalah di bab 2 Bunda Yanda. Di bab 2 ini yang perlu kita jelaskan yaitu terkait dengan pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Yaitu yang pertama A. Pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Nah, sebagai kepala sekolah di TK Mulia, saya melaksanakan program supervisi kepada guru saya sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu 1 kali dalam 1 semester. Untuk setiap guru dengan tujuan agar guru itu mendapatkan bimbingan, arahan, dan umpan balik yang konstruktif atau membangun untuk mengembangkan profesionalisme, memperbaiki metode mengajar, serta meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, supervisi yang dilakukan di PAUD saya ini dilaksanakan dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran, sehingga namanya tadi kan terkait dengan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah jadwal supervisi pembelajaran. Nah, jadwal supervisi pembelajaran ini dirancang berdasarkan jadwal pelajaran guru tatap muka di dalam kelas. Nah, sebagai kepala sekolah, saya mensupervisi guru di kelas, yaitu antara 2 jam pelajaran untuk 1 orang guru. Nah, adapun saya telah melakukan supervisi di PAUD saya yaitu pada hari Selasa pada tanggal 8 April 2025 dengan nama gurunya itu Ibu Veronica Janun, SPD di kelompok B dengan usia layanan 5-6 tahun. Lalu yang kecil adalah kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Kesepakatan dengan guru ini
yaitu sebagai kepala sekolah, saya membuat kesepakatan dengan guru yang akan dikunjungi untuk supervisi dalam melaksanakan program pembelajaran di kelas, yaitu saya menginformasikannya 3 hari sebelum supervisi dilaksanakan. Sehingga ini bertujuan bahwa untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman dan terbuka, supervisi ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara guru dan supervisornya. Lalu tadi saya sudah jelaskan bahwa di pot saya informasikan 3 hari sebelum kegiatan supervisi agar guru dapat menyiapkan pembelajarannya itu dengan maksimal. Lalu, instrumen yang saya gunakan dalam supervisi pembelajaran ini yaitu, Bunda Yanda PAUD, instrumen supervisi yang digunakan tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar isi, proses penilaian, dan pengawasan pembelajaran di PAUD, termasuk penggunaan teknik supervisi pendidikan oleh Kepala Satuan PAUD secara berkala. Nah, ini adalah lampiran instrumen supervisi yang saya gunakan di TK saya, yaitu kebetulan saya sudah mensupervisi Bu Veronica Janu SPD kelas kelompok B pada Selasa 8 April 2025. Ini adalah instrumen yang saya gunakan. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan pada video pertama terkait dengan cara penyusunan instrumen supervisi, maka Bunda Yanda bisa lihat di sini. Yang saya gunakan yaitu yang pertama aspek yang dinilai, lalu A itu adalah kegiatan pendahuluan. Nah, ini indikator yang saya gunakan. Nah, pada saat melakukan supervisi itu, di kegiatan pendahuluan ini tadi ada indikator yang pertama, melaksanakan kegiatan rutin sebelum memulai pembelajaran seperti salam, sapa, dan berdoa, serta menyiapkan anak didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, di sini saya menilai Ibu Veronica Janu yaitu dengan mendapatkan skor 95 dengan kategori baik. Nah, keterangannya itu dalam kegiatan pembuka, Ibu Veronica telah melaksanakan dengan baik terkait dengan kegiatan pembuka ini, seperti mulai dengan menyapa anak-anak, melakukan kegiatan baris berbaris, berdoa, dan lainnya, serta menyiapkan anak secara psikis dan fisik, seperti apakah anak-anak sudah makan, menanyakan kabarnya baik atau tidak, lalu apakah mereka siap mengikuti pembelajaran hari ini. Itu makanya saya memberikan skor 95. Lalu yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembuka atau apersepsi. Nah, pada kegiatan apersepsi ini, Ibu Veronica juga mendapatkan nilai 95 dalam kategori baik, yaitu karena pada hari itu kebetulan Ibu Veronica ini tema pembelajaran yang beliau gunakan yaitu mengenalkan tentang tanaman dan subtemanya mengenalkan tanaman sayur pada anak usia dini. Nah, kebetulan sebelum memulai pembelajaran itu, Ibu Veronica bertanya, apakah kalian sudah makan? Apakah kalian makan sayur hari ini? Nah, disitulah saya menilai bahwa Ibu Veronica sudah melakukan kegiatan apersepsi dengan menanyakan kepada anak sebagai langkah awal yang digunakan oleh guru untuk bertanya kepada anak terkait dengan pengetahuan yang mereka sudah miliki, lalu keterkaitan dengan tema pembelajaran yang digunakan pada hari itu. Lalu yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan pemantik melalui menonton video, bercerita, atau bercakap-cakap. Nah, saya memberikan kategori nilai 80 atau dengan skor nilai 80 dengan kategori baik, karena dalam proses pelaksanaannya Ibu Veronica juga telah melakukannya, yaitu dengan bertanya kepada anak yaitu apakah mereka sudah makan sayur, lalu mereka juga melakukan Bapak Ibu Bunda Yanda PAUD, mereka juga bernyanyi terkait dengan sayur-sayuran. Menurut saya ini sudah sangat terkait dengan pertanyaan pemantik melalui menonton video atau dengan bercerita atau bercakap-cakap. Lalu yang keempat adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini juga dalam kategori baik dengan mendapatkan skor 85 karena Ibu Veronica dia sudah sebelum memulai pembelajaran itu dia sangat baik menyampaikan tujuan pembelajarannya. Hanya saja ada sedikit
dia sudah sangat baik memberikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan inti pembelajaran. Nah, di kegiatan inti pembelajaran ini, kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Ini juga kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran juga masuk dalam kategori baik, di mana Ibu Veronica sudah memasukkan di mana kemampuan yang menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran itu sangat baik. Lalu yang berikutnya, guru menguasai materi pembelajaran dengan baik. Nah, di sini saya memberi Ibu Veronica dengan skala nilai 65 dalam kategori cukup, karena dalam beberapa hal selama materi pembelajaran itu ada hal-hal yang mungkin Ibu Veronica lupa atau mungkin karena gugup, sehingga beliau ini diam saja dan anak-anak juga diam. Dan hal inilah yang membuat saya menilai bahwa penguasaan materinya itu belum terlalu baik, sehingga dia masuk dalam kategori cukup. Lalu yang ketiga adalah menyajikan materi dalam tema secara sistematis dan gradual. Nah, ini tadi sesuai juga karena dia memang menyajikan materinya itu sesuai dengan yang ada di modul ajarnya. Yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetisi yang dicapai. Ini juga masuk dalam kategori baik. Lalu kesesuaian media pembelajaran atau AP dengan tema pembelajaran. Nah, ini juga sangat baik menurut saya karena dalam pembelajaran hari itu Ibu Veronica ini menggunakan media pembelajaran berupa menyusun puzzle sayur pada anak. Lalu yang keenam itu adalah guru menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat menjelaskan materi. Di sini saya memberikan kategori cukup, teman-teman. Saya memberikan kategori cukup Bunda Yanda PAUD karena dalam beberapa hal tadi Ibu Veronica kesulitan mengungkapkan beberapa kata yang mungkin karena lupa atau seperti apa, tetapi dalam pengungkapannya itu kurang jelas atau tidak dimengerti oleh anak. Lalu yang ketujuh adalah menstimulasi anak didik untuk bertanya baik tentang objek yang telah diamati maupun hal yang lain yang ingin diketahui. Itu juga sudah sangat baik. Lalu yang kedelapan adalah melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, di sini saya memberikan Ibu Veronica dengan kategori cukup karena gugup, sehingga ada beberapa waktu di mana Ibu Veronica diam sehingga anak-anaknya juga diam, sehingga suasana kelas itu menjadi kelihatan sepi, tidak hidup. Lalu yang berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. Nah, di sini nanti Bunda Yanda bisa sesuaikan dengan modul ajar yang Bunda Yanda atau yang ibu-ibu PAUD kita gunakan. Kita bisa menyesuaikan dengan modul ajarnya. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan penutup. Di sini bertanya dan mendiskusikan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik. Ibu Veronica sudah masuk dalam kategori baik, lalu melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, masuk juga dalam kategori baik. Nah, ini adalah keterangan dari skala penilaian. Sesuai dengan yang saya jelaskan pada cara penyusunan instrumen supervisi tadi, rumus yang saya gunakan di sini adalah jumlah nilai dalam skala dibagi banyaknya indikator. Nah, Bunda Yanda, jumlah nilai dalam skala ini yang dimaksud adalah ini. Bunda Yanda menjumlahkan nilai-nilai dalam skala ini, jumlahkan seluruhnya, lalu kita bagi dengan banyaknya indikator yang kita gunakan. Di sini tadi ada bagi dalam 3 kegiatan dan indikator yang saya gunakan itu ada 15 Bunda Yanda, sehingga jumlah skala penilaian ini dibagi dengan banyaknya indikator yang saya gunakan. Di sini skala penilaiannya tadi saya jumlahkan lalu dibagi 15 sehingga hasilnya yaitu 79,13. Lalu yang berikutnya adalah kita memberikan catatan rekomendasi atau tindak lanjut. Nah, Bunda Yanda PAUD dimanapun berada,
Berdasarkan hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran, Ibu Vero tadi itu mendapatkan skor 79,13 dan angka ini masuk dalam kategori baik. Di sini kan Ibunda Yanda bisa lihat di sini tadi itu rentang angka 0 sampai 33 itu tidak ada, lalu 34,67 yaitu cukup, dan 0 sampai 33 itu tidak ada, 34 sampai 67 itu cukup, lalu 68 sampai 100 itu keterangannya baik. Nah, Ibu Veronica mendapatkan skor 79,13 dan itu masuk dalam rentang angka 68 sampai 100, maka beliau mendapatkan kategori baik. Dan sehingga catatan rekomendasi dan tindak lanjutnya yaitu yang pertama, catatan rekomendasi. Saya disarankan agar Ibu Veronica ini memperdalam pemahaman terhadap capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka agar kegiatan yang dirancang itu benar-benar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Lalu, guru perlu melatih penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif, lugas, dan sesuai dengan usia anak, dan perlu meningkatkan keterampilan menyederhanakan bahasa agar mudah dipahami oleh anak usia dini. Lalu yang berikutnya adalah disarankan untuk menambahkan variasi pendekatan bermain, penggunaan lagu, cerita, dan alat peraga agar suasana pembelajaran lebih hidup dan mendorong keterlibatan aktif anak. Lalu, tindak lanjut yang saya berikan yaitu yang pertama, guru akan mengikuti lokakarya internal atau pelatihan peningkatan pemahaman kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan PAUD atau Dinas Pendidikan. Lalu yang berikutnya adalah kepala satuan menjadwalkan pendampingan per-coaching untuk berbagi praktik baik dalam menyederhanakan bahasa dan komunikasi efektif di kelas. Dan yang ketiga adalah guru akan menyusun rencana kegiatan mingguan yang lebih bervariasi dan melibatkan elemen seni, musik, dan eksplorasi lingkungan sekitar untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan. Nah, Bunda Yanda PAUD itu adalah instrumen supervisi yang saya gunakan, dan contohnya tadi itu di PAUD saya mensupervisi Ibu Veronica Jano. Lalu, yang berikutnya adalah kita akan menjelaskan terkait dengan pendekatan supervisi pembelajaran. Nah, pendekatan supervisi pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di PAUD saya yaitu menggunakan pendekatan langsung dan tak langsung. Artinya, saya sebagai kepala sekolah itu berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas waktu kunjungan. Itu merupakan pendekatan langsung, sedangkan pendekatan tak langsung yaitu saya menggunakan media komunikasi digital. Lalu yang berikutnya adalah teknik supervisi pembelajaran. Nah, teknik supervisi pembelajaran itu artinya adalah alat atau instrumen atau skenario yang kita gunakan dalam melaksanakan interaksi atau hubungan timbal balik antara kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisi. Lalu di PAUD saya ini, saya gunakan beberapa teknik dalam mensupervisi, yaitu yang pertama, dialog, diskusi, kunjungan kelas, KKG mini, dan bimbingan teknis. Lalu yang berikutnya adalah kita akan masuk di bab 3, hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran di TK Mulia. Nah, yang pertama adalah evaluasi hasil supervisi akademik. Nah, dari pelaksanaan supervisi yang telah saya lakukan, maka rekapitulasi hasil supervisi akademik tahun pelajaran 2024-2025 adalah yang pertama, tadi sekolah saya mensupervisi Ibu Veronica Jano pada kelas kelompok B pada usia 5-6 tahun, dan hasil skornya tadi itu yang pertama adalah hasil skornya itu tadi masuk dalam kategori baik dengan rentang angkanya yaitu 79,13. Nah, tindak lanjut yang saya berikan tadi itu sudah saya jelaskan di atas bahwa guru akan mengikuti lokakarya internal atau pelatihan peningkatan pemahaman kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan PAUD. Lalu, kepala satuan menjadwalkan pendampingan per-coaching untuk berbagi praktik baik dalam menyederhanakan bahasa dan komunikasi efektif di kelas. Lalu guru akan menyusun rencana kegiatan mingguan yang lebih bervariasi dan melibatkan elemen seni, musik, dan eksplorasi lingkungan sekitar untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan. Lalu yang berikutnya adalah laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Nah, dari hasil supervisi, maka dibuat laporan dan ditindaklanjuti.
Nah, pada laporannya ini tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa ini adalah laporan yang saya susun di PAUD saya. Begitu juga Bunda yang dapat di luar sana, nanti kalau sudah melakukan supervisi, maka dibuatlah laporan. Nah, penyusunan laporannya itu adalah seperti ini. Nah, Bunda Yanda PAUD itu adalah contoh dari cara penyusunan laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran. Dan semua ini dibuat berdasarkan dari hasil pelaksanaan supervisi di PAUD saya, yaitu di TK Mulia. Semoga video ini bermanfaat bagi bunda-bunda PAUD atau bapak ibu PAUD di luar sana. Semoga juga video ini dapat memberikan motivasi baik kepada bapak ibu guru agar bisa mengembangkan instrumen supervisi serta membuat laporan hasil pelaksanaan supervisi dengan baik dan benar.